Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan video tentang materi wawasan Nusantara. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, SPD MM. Dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen kelas reguler plus dengan NIM 28921506261. Wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai wawasan Nusantara berikut ini. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra India dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama di antaranya. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuridis formal. Berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Yang pertama, Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Dan yang kedua, Munajat Danu Saputro 1981. Menurut Munajat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati,
dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan tiga unsur. Yang pertama, wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Yang kedua, isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Yang keempat, Syamsul Wahidin 2010. Menurut Syamsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagrata. Yang kelima, M. Panggabean 1979. Menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan nilai yang terkandung di dalam wawasan Nusantara telah diintegrasikan dalam 5 aspek secara intern, yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan. Sedangkan untuk ekstern, nilai integrasi diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, Sabarti Ahadiyah MK 1997. Menurut Sabarti Ahadiyah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Yang ketujuh, Sriyanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi 2007. Menurut Sriyanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh M. Azam Manan, berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hierarki 1. Landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dasar negara. Hierarki 2. Landasan konstitusionalnya UUD 1945. Hierarki 3. Landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4. Landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5.
Landasan operasional adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan, politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Serta keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami, di antaranya. 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.